Lur, selamat datang di Ngidul Ngelebu film jadul. Yo, apa kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik maneh ambek aku Icang ya, mutan berkekuatan telekinetik part 2. Akhirnya ya lur, kita masuk ke film terakhir yaitu Logan tahun 2017. Nah, di film Logan ini tertulis possible alternate future, yang mana artinya kemungkinan alternatif masa depan. Jadi film ini itu kayak berdiri sendiri gitu lur. Ibaratnya nih, film-film sebelumnya belum tentu endingnya kayak film ini, atau bisa jadi endingnya emang kayak film ini. Bingungi kan? Bingungi emang X-Men ini. Tapi yang jelas kalau dari timeline film ini emang berada di urutan paling terakhir timeline ya lur, atau urutan kejadiannya. Lalu bagaimana dengan New Mutant dan Deadpool? Itu makin gak jelas lagi malah timelinenya ya kan. Logan mengambil latar di masa depan pada tahun 2029, dimana pada saat itu mutan benar-benar tersisa segelintir saja, bahkan sudah tidak dianggap oleh manusia. Wolverine yang sudah tua harus merawat profesor yang terkena degenerasi otak. Selain itu, Wolverine juga harus menyelamatkan seorang gadis bocil yang ternyata berhubungan dengan dirinya. Penasaran? Ya wes, kita langsung pantun aja ya lur. Cak naik roller isok ngilang, monggo sekecake. Nah bener pinter dulurku. Pada tahun 2029 di Texas, Logan alias Wolverine yang semakin candu alkohol dan masih teler melihat sekelompok berandalan yang berusaha mencuri ban mobil sewaannya. Nggak pakai babi bu, Wolverine langsung ditembak dong. Lo ya habis, koit ente semua. Wolverine pun pergi dari sana dan menginap di sebuah motel. Sekarang Wolverine sudah tua dan kemampuan regenerasi selnya sangat-sangat lemah. Sekarang Wolverine berprofesi sebagai driver go-kart limosin, dan saat itu keberadaan mutan sudah mulai dilupakan karena jumlahnya yang sangat sedikit. Setelah itu Wolverine pergi ke rumah sakit dan diam-diam membeli obat-obatan khusus. Tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Donald Pierce, kepala keamanan dari perusahaan bioteknologi Alkali Transigen. Donald mengetahui semua tentang Wolverine, termasuk lokasi Wolverine menyembunyikan profesor. Tujuan Donald menemuinya karena dia sedang mencari wanita bernama Gabriella dan meminta Wolverine menghubunginya ketika sudah menemukan Gabriella. Wolverine bodoh amat lah ya kan, karena dia juga nggak kenal siapa itu Gabriella. Wolverine pun kembali ke rumahnya di mana ada Caliban si mutan albino yang membantu merawat profesor. Profesor ternyata disembunyikan di dalam sebuah tangki besar. Friends, I have good news for you today. It's not about what you do, but with the cheese baked right in the shell. It's the next big thing. I said Bakeway! The new Quesalupa from Taco Bell. Profesor mengidap penyakit degeneratif otak. Jadi dia ini kalau obatnya habis lur, suka ngomong sendiri kemana-mana omongannya, bahkan tidak mengenal Wolverine. Nah, obat yang dibeli Wolverine tadi bisa meredam penyakit Profesor agar dia kembali normal. Profesor pun menolak disuntik obat dan kejang-kejangnya kumat. Efek kejangnya ini membuat kekuatan ledakan sioniknya keluar tiba-tiba dan bisa melumpuhkan bahkan membunuh orang-orang di sekitarnya jika tidak diatasi dengan segera. Suntikan tadi berfungsi meringankan kejang. Profesor juga harus minum pil untuk mencegah kejang-kejangnya. Profesor pun sudah kembali normal dan mengingat Wolverine. Ternyata kaum mutan terancam punah karena sudah 25 tahun tidak pernah ada mutan baru yang muncul. Profesor nggak mau ditinggal sendirian di dalam tangki, tapi itu demi kebaikannya, kata Wolverine. No one should live like this. For your own good. No, it's not. Bukan hanya regenerasi selnya yang melemah, tapi cakar Wolverine juga munculnya setengah-setengah kayak begini. Kasihan si Profesor sama Wolverine ini lur. Sudah nggak ada ambisi buat hidup ya kan? Obat menekan kejang Profesor sangat susah ditemukan dan juga mahal. Mereka mulai kekurangan stok dan itu akan sangat berbahaya. Jika Profesor kembali kejang-kejang, bisa-bisa semua orang di sekitarnya terbunuh tanpa disadari. Selain itu, Caliban juga tahu jika kondisi Wolverine sangat buruk. Adamantiumnya tidak bisa bekerja secara maksimal. Regenerasi selnya yang melemah, candu alkohol, selalu batuk-batuk dan tidak bisa tidur. Tapi Wolverine tidak suka dikasihani. Stay out of my shit. Something's happening to you, Logan.
Malam itu saat Wolverine kembali ke motel, Gabriella dan putrinya Laura datang meminta pertolongan. Wolverine pun bodoh amat karena nggak mau ikut campur urusan Gabriella yang sedang diburu oleh Donald. Ternyata Gabriella sedang terluka dan Wolverine terpaksa membantu membopongnya ke kamar. Gabriella memohon agar Wolverine membantu mereka kabur ke Dakota Utara. Bahkan dia rela membayar $50.000 karena Wolverine emang butuh uang buat profesor dan Gabriella terus memohon. Terpaksalah Wolverine mau membantunya. Yaudah sini aku bantu. 1, 10, 20.000 lumayan lah. Sebelum itu Wolverine pamit dulu ke profesor karena harus pergi beberapa hari dan upahnya cukup besar. Wolverine berjanji akan membawa profesor pergi dari sana setelah kembali nanti. Caliban pun dimintai tolong merawat profesor sementara waktu. Sekembalinya Wolverine di motel, Gabriella ternyata sudah tewas dan Laura menghilang. Wolverine pun kembali ke rumahnya dan tak lama kemudian Donald mendatangi Wolverine untuk menanyakan keberadaan Laura, putrinya Gabriella. Lalu tiba-tiba Logan, this is Laura. ternyata Laura sudah bertemu dengan profesor dan profesor menyambutnya dengan hangat. Seakan-akan sudah tahu siapa Laura sebenarnya. Wolverine pun meminta Caliban membawa Donald ke sungai dan menenggelamkannya sebelum anggota-anggota Alkali Transigen yang lainnya datang ke sana. Tapi saat Donald akan dibuang, You're fucked now, beauty. Wolverine minta Laura menjelaskan kenapa dia dan ibunya diburu, tapi Laura ini sama sekali nggak mau ngomong, lur. Profesor mengatakan jika Laura adalah seorang mutan dan harus diselamatkan. Tapi Wolverine menganggap profesor mulai kumat halunya. Lalu Donald dan pasukannya pun datang. Wolverine langsung membawa profesor dan akan kabur dari sana. Berkali-kali profesor meminta Laura diselamatkan juga, tapi Wolverine nggak peduli dan nggak mau ikut campur. Sayangnya mereka sudah terkepung dan tidak bisa kabur. Wolverine pun berusaha menyerang, tapi dia nggak bisa berkutik. Laura awalnya masih nyantai sarapan dulu ya kan, tapi saat pasukan mulai masuk ke dalam, Laura. No. ternyata Laura memiliki kemampuan yang sama persis seperti Wolverine, cakar adamantium dan juga kemampuan penyembuhan diri. Bedanya cakar Laura cuma ada 2 aja, lur. Wolverine pun akhirnya percaya perkataan profesor. Satu persatu pasukan dibantai Laura tanpa ragu. Ketika Laura tertangkap, Wolverine datang membantu. Ternyata cakar Laura bukan hanya di tangan tapi di kakinya juga ada dong. Mereka pun akhirnya kabur dari sana, tapi Donald dan pasukannya masih terus mengejar. Untuk sementara waktu mereka bertiga berhasil kabur. Wolverine pun bertanya ke Laura siapa dia sebenarnya. Gabriella ternyata sudah membuat video untuk Wolverine, di mana Gabriella ternyata bukanlah ibu dari Laura, melainkan seorang perawat di Alkali Transigen. Di video itu Gabriella menunjukkan perbuatan ilegal yang sedang dilakukan perusahaan tersebut. Terlihat sekelompok anak-anak kecil dijadikan bahan eksperimen. Anak-anak ini terlahir dari sebuah proyek rahasia Transigen. Ibu mereka adalah wanita-wanita random dari Meksiko yang langsung dibunuh setelah melahirkan. Sedangkan ayah mereka berasal dari berbagai macam genetika mutan. Ya otomatis mereka kekuatannya macam-macam ya kan. Selama hidup mereka selalu di dalam perusahaan dan tidak mengenal dunia luar. Dr. Xander Rice, pemimpin proyek ini, tidak mau mereka diperlakukan seperti anak kecil, melainkan seperti benda yang tidak perlu diberi kasih sayang. Kenapa? Karena tujuan proyek Transigen untuk membuat anak-anak ini menjadi pembunuh paling mematikan. Lagi seru-serunya ngeliatin video, tiba-tiba baterainya habis dong. These are babies of mutantes muertos. What is she? Profesor yang kebelet pipis minta diantar sama Wolverine dan Wolverine membantu Laura main kuda-kudaan. Last ride. Well, trust me, I'm not looking.
Karena Laura nggak tahu apa-apa, udah ngambilin aja cemilan-cemilan di dalam supermarket. Karyawan di sana pun memarahinya. Untung aja belum sempet digaruk sama Laura, ya kan? Not okay. Cell phone charges. Wolverine pun melanjutkan melihat video tersebut. Ternyata semakin dewasa anak-anak mutan itu, mereka semakin memberontak dan tidak bisa dikendalikan. Maka dari itu perusahaan membuat proyek baru yang dinamakan X-24, di mana X-24 benar-benar dibuat, bukan dilahirkan, agar X-24 bisa nurut sepenuhnya dan tidak memiliki emosi. Sedangkan anak-anak yang sudah tidak bisa diandalkan mulai dibunuh satu persatu. Gabriela tahu jika ada tempat yang aman bagi mutan di Dakota Utara, biasa disebut dengan Eden. Itulah kenapa Gabriela melepaskan anak-anak mutan yang masih hidup. Gabriela mengatakan jika video itu memang ditujukan untuk Wolverine. Gabriela sangat menyayangi Laura dan hanya bisa membawanya. Entah bagaimana nasib anak-anak mutan yang lainnya. Gabriela ingin Wolverine bisa menyayangi Laura seperti dirinya, karena ternyata Laura adalah anak biologis dari Wolverine. Itu artinya salah satu koleksi genetika yang dimiliki perusahaan adalah genetikanya Wolverine. Ingat kan Lur, di after credit X-Men Apocalypse kan diambil tuh DNA-nya Wolverine. But she is your child. Please, I beg you, take her to safety. Wolverine mampir ke Oklahoma untuk bersih-bersih, ambil wudhu, ganti pakaian, dan istirahat. Going up. No, stop. Not at all. Diam-diam Wolverine melihat berkas anak-anak mutan dan salah satunya ada Laura yang memang memiliki DNA Wolverine. Laura juga memiliki komik X-Men, jadi emang di masa itu X-Men sangat terkenal dan banyak yang mengidolakan Lur. Caliban ternyata ditangkap. Donald pun memanfaatkan kekuatannya yang bisa melacak keberadaan mutan untuk mencari keberadaan Laura. Karena Caliban menolak, Donald yang tahu kelemahan si albino Caliban adalah cahaya, langsung menyiksanya dengan sinar matahari. Donald bilang jika Laura bukanlah mutan murni, melainkan sebuah percobaan yang gagal. Maka dari itu, Laura harus segera ditangkap agar tidak membunuh lebih banyak orang lagi. So get to sniffing. Donald dan kawan-kawan mulai mendatangi satu persatu tempat yang pernah didatangi oleh Wolverine. Wolverine pergi ke suatu tempat untuk membuang mobilnya, setelah itu membeli mobil bekas tanpa surat-surat. Sambil nunggu mobil diperbaiki, Wolverine baca-baca komik X-Men dulu ya kan di bar. Dan di situ dia melihat lokasi Eden beserta titik koordinatnya yang ternyata sama persis dengan catatan dari Gabriela. Wolverine pun merasa, wah Gabriela ini halu kayaknya. Masa titik koordinat dapatnya dari komik? You gotta be fucking kidding me. Sekembalinya di motel, Wolverine sadar jika Donald dan pasukannya sudah ada di sana. Lalu yang terjadi... Profesor sedang dalam bahaya dan mulai kumat kejang-kejangnya karena nggak minum obat. Hanya Wolverine dan Laura lah yang masih sanggup berjalan meskipun sangat kesakitan. Satu persatu pasukan berhasil dibunuh dan untungnya obat masih sempat disuntikan. Mereka bertiga berhasil kabur dari sana, sedangkan orang-orang di sekitar hotel masih mengalami kelumpuhan sementara. Berita mengabarkan bahwa kejadian ini pernah terjadi sebelumnya, di mana saat itu 7 mutan tewas, termasuk beberapa di antaranya adalah X-Men. Jadi bisa disimpulkan di sini Lur, bahwa dulu Profesor tanpa sadar membunuh beberapa anggota X-Men-nya sendiri, entah siapa aja, nggak disebutin soalnya. Yang pasti sekarang hanya tersisa Profesor dan Wolverine. Terjadi perdebatan antara Wolverine dan Profesor. Profesor nggak mau memakai obat itu lagi, sedangkan Wolverine ingin dia tetap memakainya agar tidak terjadi hal yang sama seperti sebelumnya. Logan, give him to him. Now! No hotel in Oklahoma City where at least 400 I want to see it. Saat lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada supir truk mendem dan membuat beberapa mobil hampir kecelakaan. Salah satu mobil yang membawa kawanan kuda lepas dan Profesor masih bisa membantu menenangkan dan mengembalikan kuda-kuda tersebut. Wolverine juga membantu mengeluarkan mobil dari parit dan berkenalan dengan keluarga tersebut, yaitu keluarga Manson. Sebagai ucapan terima kasih, mereka mengajak makan malam bersama. Dr. Zenderes datang ke tempat Donald dan menemui Caliban. Zender tahu jika Caliban sengaja memberikan informasi yang terlambat di mana lokasi Wolverine berada. Dengan bujuk rayuan manisnya, Zender terus meminta Caliban melacak di mana lokasi Wolverine sekarang.
Wolverine, Profesor, dan Laura diundang makan malam di rumah keluarga Manson. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dengan kehangatan dari keluarga Manson. Terlihat Wolverine, Profesor, dan Laura yang menikmati makan malam dan ngobrol-ngobrol bersama. Mereka pun menawarkan istirahat di sana dan Profesor jelas langsung setuju ya kan, karena mereka hampir nggak tidur dan jarang dapat makanan. Profesor ingin melanjutkan perjalanan besok subuh-subuh. Karena air mati dan jarak pompa 2,5 km dari sana, Wolverine pun akan menemani membetulkan pompa. Tapi sebelum itu, dia membawa Profesor ke kamar. Wolverine nggak percaya jika Eden benar-benar nyata. Dia menganggap Gabriela halu karena mendapatkan istilah dan lokasi Eden dari komik X-Men. Laura mencoba bermain dengan si anak Nate. Laura sangat senang mendengar musik dari earphone dan Nate pun meminjamkannya. Sambil mendengarkan lagu, terlihat Laura yang sangat rindu dengan teman-teman mutannya. Wolverine dan Will memperbaiki pompa. Will terpaksa masuk tanpa izin untuk membetulkan pompanya. Lalu tiba-tiba si pemilik tanah datang. Wolverine tahu jika pemilik tanah itu sering cari gara-gara dan membela teman barunya. Get the hell out of here. Go! Di rumah, Profesor terbangun karena mengira ada Wolverine di belakangnya. Profesor mengatakan jika dia menyesali perbuatannya saat tanpa sadar menyakiti orang dan mutan. Tapi ternyata itu bukanlah Wolverine, melainkan X-24. Logan. He's fantastic. You said you only needed the girl. Wolverine dan Will sudah kembali, tapi Will yang masuk dulu ke dalam rumah langsung dibunuh oleh X-24. Wolverine pun kebingungan melihat kembarannya dan langsung mendatangi Profesor. Sedangkan Laura dibawa pergi oleh X-24. Sampai akhirnya gerombolan pemilik tanah datang kembali dan mengira X-24 adalah Wolverine. Wah, sebuah kesalahan. No. Get back here! Stop now! What in hell? Wolverine berusaha menyelamatkan Profesor, tapi sudah terlambat. Wolverine pun benar-benar sangat marah. Terlihat Caliban yang ada di dalam mobil memutuskan untuk bunuh diri agar Laura tidak bisa dibawa pergi. That truck at Franklin Farms. Follow my lead. Bring extra ammo. Take these. Wolverine yang sudah nggak sekuat dulu benar-benar kewalahan. Sampai akhirnya Will yang sudah sekarat datang membantu. Wolverine yang masih terluka parah langsung membawa kabur Laura dan juga jasad Profesor. Sedangkan X-24 yang masih selamat disuntikan cairan agar bisa cepat pulih. Jasad Profesor sudah dikubur. Wolverine sangat terpukul karena merasa selalu ditinggal orang-orang yang dia sayangi dengan cara yang sangat menyakitkan. Saat Wolverine tersadar, dia sudah dirawat oleh seorang dokter yang secara sukarela membantunya. Sesampainya di dalam mobil, untuk pertama kalinya Laura akhirnya bicara. Tapi karena pakai bahasa Spanyol, Wolverine bingung lah dia ngomong apa ya kan? What? Okay, shut the fuck up! Jonah, Gideon. Wolverine ngerti jika Laura membicarakan teman-temannya yang ada di Eden. Tapi Wolverine bilang jika itu hanyalah karangan Gabriela. Eden tidaklah nyata. People just made this... They made this whole thing up. Okay? I am fucked up. It is a 2-day drive. Don't hit me! Karena Laura masih terus ngomel, Wolverine pun akhirnya menuruti kemauannya meskipun tubuhnya masih terluka sangat parah. Mereka sudah menempuh perjalanan cukup jauh dan Wolverine sudah mulai teler karena sakit di tubuhnya. Laura pun langsung meminggirkan mobilnya dan meminta Wolverine istirahat. Sesuai amanah dari Profesor, Laura diminta menjaga Wolverine. Si bocil satu ini bisa nyetir dong, belajar dari mana coba? Keesokan paginya Wolverine sudah terbangun. Dia masih sempoyongan dan makin sekarat sampai akhirnya dia pingsan.
Anak-anak mutan yang kabur ternyata masih selamat dan Eden benar-benar nyata. Selama ini mereka tinggal di sana. Wolverine pun akan disuntikan serum yang bisa membuatnya pulih dan kuat kembali dalam waktu singkat. Serum itu didapatkan dari alkali transigen yang biasa diberikan ke anak-anak mutan ini. Di alkali transigen, Donald yang masih hidup menemukan titik koordinat Eden yang ada di belakang foto anak-anak mutan. Mereka mencari lokasi tersebut dengan menggunakan drone dan akhirnya ketemu. Keesokan paginya anak-anak mutan iseng nyukur brewoknya Wolverine, tapi jadinya malah begini. Wolverine bilang ke Rictor, pemimpin anak-anak di sana, untuk segera pergi sekarang juga, karena orang-orang alkali tidak lama lagi pasti akan menemukan mereka. Rictor ingin mereka pergi besok subuh-subuh untuk mendaki gunung dan menyeberangi perbatasan agar bisa sampai ke tempat yang benar-benar aman. Malamnya Wolverine mengatakan jika dia tidak bisa ikut bersama mereka karena tujuannya cuma nganterin Laura sampai ke Eden dan bertemu teman-temannya. Laura pun marah karena Wolverine seakan-akan mengabaikannya. Tapi Wolverine juga balik marah. Dia merasa hidupnya sangat berantakan karena selalu terjadi hal-hal buruk kepada orang-orang yang dia sayangi. Itulah kenapa Wolverine gak mau ikut karena takut membahayakan hidup Laura. Keesokan paginya, Rictor memberikan serum sebotol penuh dan ada pesan ojo diombe kabeh sekaligus karena dosis berlebihan akan sangat berbahaya. Ternyata anak-anak mutan sudah pergi menuju perbatasan dan ketika Wolverine melihat ke arah gunung, orang-orang alkali sudah datang mengejar. Mereka semua panik karena mulai ditangkap satu persatu dan mulai menyerang balik para pasukan. Karena tubuh Wolverine sudah benar-benar melemah dan sekarat, dia menyuntikkan semua serum ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap Wolverine kembali menjadi kuat dan menyerang sangat buas layaknya hewan. Pasukan semakin banyak berdatangan, Wolverine pun datang membantu Laura. Pengaruh obat mulai hilang dan luka Wolverine juga tidak sembuh. Karena mereka sudah terdesak, Laura pun diminta bersembunyi dan menunggu. Xander tahu pengaruh serum sudah mulai hilang dan Wolverine pasti akan tewas jika terluka lebih banyak lagi. Tujuan Xander bukan untuk memusnahkan mutan, tapi untuk mengendalikannya. Ternyata tidak adanya mutan selama 25 tahun terakhir karena adanya semacam virus seperti penyakit polio yang menyebar secara mendadak, kata Xander. Maka dari itulah Xander berusaha menciptakan dan mengembangkan mutan sendiri. Diam-diam si Laura deketin teman-temannya buat diselamatin. Lalu yang terjadi, X-24 pun akhirnya dilepaskan dan langsung bertarung dengan Wolverine. Bertubi-tubi Wolverine ditusuk sampai akhirnya Laura pun datang membantu. Donald menembakkan pengait ke kaki Wolverine agar dia tidak bisa bergerak, sedangkan anak-anak mutan lainnya yang emosi dan sudah bebas bekerja sama membunuh Donald. Dengan kekuatannya, Rictor mampu mengangkat mobil baja dan ditindihkan ke X-24, tapi itu hanya bisa menahannya sebentar. Wolverine pun meminta semua anak-anak segera kabur dari sana dan dia akan menghadapinya sendirian. Saat Wolverine sudah tidak berdaya, Laura menembak X-24 dengan peluru adamantium yang diberikan Wolverine sebelumnya. Mampus. Laura menangis melihat ayahnya kesakitan dan sekarat. Wolverine pun meminta Laura pergi dari sana untuk hidup bebas. Dan akhirnya Wolverine meninggal setelah hidup hampir 200 tahun lamanya. This is what it feels like. Laura. Laura dan teman-temannya berduka atas kematian Wolverine. Meskipun Laura sangat terpukul kehilangan ayahnya, tapi dia tetap harus melanjutkan perjalanan bersama teman-temannya untuk mencari kebebasan.
Buyar Wolverine, kenapa kamu harus mati, Frin? Buat yang tahu lokasi makamnya komen-komen di bawah ya, Lur. Ayo kita kesana yuk. Nah ini lo baru dapat emosionalnya ya nggak Lur? Dibandingin sama Dark Phoenix emang jauh lebih bagus yang ini sih. Alhamdulillah akhirnya timeline X-Men yang runtut selesai juga. Buat film-film kayak New Mutant, Deadpool 1, Deadpool 2 itu timelinenya sangatlah abstrak dan nggak tahu masuk yang mana. Jadi kita bahas entaran dulu ya. Next masuk ke ngalor dan ngidul yang di luar X-Men. Oke Lur? Ada yang tanya di komen sebelumnya kenapa kekuatan penyembuh Wolverine bisa hilang. Sebuah pertanyaan yang bagus tapi juga merepotkan. Jadi emang nggak dijelasin di film ini secara tersirat, tapi dari banyak teori dan juga dialog dari Wolverine bisa disimpulkan serum adamantium yang dimasukkan ke dalam tengkoraknya bukan hanya memperkuat tulangnya saja, tapi juga punya efek samping, yaitu sebagai racun yang bisa memperlambat healing factor atau kemampuan penyembuh dari Wolverine. Di sebuah wawancara dengan James Mangold, sang sutradara, dia mengatakan bahwa Wolverine ingin dibuat lebih manusiawi. Artinya seabadi-abadinya hidup Wolverine pasti tetap ada batasannya. Penasaran sih ini gimana caranya Disney masukin X-Men ke dalam fase Marvel versinya mereka. Dan siapa juga yang bakalan gantiin peran Wolverine? Ikonik banget soalnya Om Hugh Jackman ini, susah tergantikan. Kalau kalian ada teori-teori lain yang menarik, bisa banget sumbang di kolom komentar ya Lur. BTW playlist X-Men sudah ada, jadi kalian bisa lihat di sana, monggo dicek. Ya wes segitu dulu, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk tidak nyekar ke makam Wolverine. But say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum Lur. Subscribe.